Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam acara podcast Skada. Saya sendiri adalah Rista Purwadi dengan bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu juara Liga OSIS Skada 2025. Ada 3 orang yang datang pada acara podcast Skada kali ini. Boleh diperkenalkan dulu nama dan kelasnya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Eki Rizmawan dari 9E. 9E sebagai kapten tim ya? Kapten tim. Yang tengah? Perkenalkan, nama saya Rediansa dari 9E. Rediansah kelas 9E. Dan yang paling ujung? Perkenalkan, nama saya Andre Tubagus Winardi dari kelas 9A. 9A sebagai top keeper. Oke, baik, sangat luar biasa sekali. Kemarin untuk liga itu berjalan sekitar 1-2 bulan lah ya, 2 bulan. Tapi hanya untuk tingkat kelas 9 saja, betul ya? Ya. Nah, saya mau nanya satu persatu dulu ya, boleh dijawab dari yang sebelah sini. Itu untuk Eki. Eki, kamu itu telah berhasil membawa tim kamu kelas 9E menjadi juara di Liga OSIS Skada 2025 ini. Bagaimana perasaan kamu bisa menjadi kapten tim dan berhasil akhirnya menjadi juara atau champion dalam kegiatan liga tersebut? Sangat bangga dan terharu bisa menjadi juara. Hingga akhirnya bisa mengalahkan antara kelas 9A, B, C, dan D ya, hingga akhirnya menjadi juara. Untuk Redi ini top skor ya, Red ya. Kalau boleh tahu berapa jumlah tendangan ataupun gol memasukkan dari Redi? Kalau gol 7, Pak. Gol 7. Tapi kalau tidak salah sama dengan Eki ya? Dua orang ini golnya 7 sama. Bagaimana perasaan bisa menjadi top skor dari sekian puluh orang gitu ya? Dari sekian puluh orang pemain itu hingga akhirnya tembus Eki dan Redi itu menjadi top skor. Gimana perasaannya? Sangat bangga, Pak. Bangga luar biasa ya. Tapi dari awal-awal memprediksi nggak sih bahwa saya ini akan menjadi top skor? Enggak, Pak. Enggak. Atau kebetulan atau emang karena punya ambisi nih, saya harus menjebol gawang nih? Selalu ambisi ataupun emang karena ada asis-asis yang sangat baik gitu? Ya, karena ada asis sangat baik dari teman-teman saya, Pak. Oh, berarti kolaborasi ya, sangat luar biasa sekali. Kemudian ada ini enggak, maksudnya ada trik-trik khusus nih ya? Kamu posisikan sebagai striker. Eki juga sebagai striker. Ada trik-trik khusus nih kalau misalkan mau menjebol banyak gawang, emang harus jadi striker, begitu nggak sih? Enggak, soalnya kalau wingback juga bisa menjebolkan ke gawang lawan. Oh, jadi tidak harus striker ya, pemain-pemain belakang juga bisa menjebol ke gawang. Kalau menurut Redi, apakah emang setiap pemain itu harus posisi striker supaya banyak ngegol, atau posisi yang lain itu juga memiliki potensi atau kesempatan untuk menjadi top skor gitu? Jadi ya pemain lain juga bisa gitu menjadi top skor. Pak, bisa. Yang penting triknya gimana? Yang penting kerjasama aja, Pak. Oh iya, tentunya kerjasama ya, karena main bola itu tidak bermain sendiri ya. Untuk Andre, tembok terakhir nih ya, Andre itu bisa dikatakan sebagai penjaga gawang atau tembusan terakhir. Bagaimana ini Andre perasaannya bisa menjadi top keeper? Sangat bangga, Pak. Sangat bangga. Perwakilan tapi berarti bukan dari kelas ini yang champion ya? Berarti kelas yang lain ya? Kelas yang lain. Sangat bangga. Kemudian Andre kejebolan berapa gol? 2 gol, Pak. 2 gol aja. Oke, 2 gol dari beberapa pertandingan itu hanya 2 gol yang kejebolan, hingga akhirnya keluarlah sebagai top keeper ya. Selanjutnya nih, mau tanya ke kapten tim nih ya. Bagaimana cara mengolah mental dan kekompakan hingga akhirnya kelas 9E itu menjadi juara liga untuk Liga OSIS Skada 2025? Untuk mental itu ada di masing-masing, Pak. Soalnya karena kalau mental itu kalau misalnya lagi main, kalau dimarahin suka jadi down gitu. Oh, jadi berarti dibiarkan saja enjoy gitu. Tapi ada trik-trik khusus nggak untuk teman-teman yang lainnya memotivasi, kemudian atau di dalam grup, ataupun ada latihan-latihan khusus nih untuk teman-teman 9 supaya lebih kompak gitu? Paling juga ini ngobrol gitu, kayak ketika jam kosong gitu ya, jam kosong ngobrol, kumpul sama teman-teman anak-anak laki-lakinya gitu. Tapi kalau tidak salah kemarin lihat-lihat dari statistik ataupun dari hasil itu sepertinya kelas 9E itu tidak pernah terkalahkan ya?
Cuman sama doang, satu sama. Pernah seri satu kali bersama kelas? Kelas 9A. Oh, 9. Berarti kelasnya Andre ya? 9A. Berarti cuman seri satu kali dan sisanya itu adalah menang. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Nah, sekarang ini untuk Redi. Gol paling berkesan ya dari sekian banyak gol, 7 gol ya, dari 7 gol itu yang paling berkesan gol kemana, dan itu tahu nggak kronologis atau kejadiannya itu dari operan dari siapa? Kalau gol dari dari luar kotak penalti Pak, dari Asis Jaki. Asis Jaki kotak penalti, kemudian golnya siapa yang menjaga gawang? Kelas berapa waktu itu? Kelas 9C. Kelas 9C. Berarti sangat bagus dari kejauhan gitu ya. Tapi itu sangat berkesan buat Redi. Untuk Andre nih ya, rahasia insting. Nah, kalau kiper kan kita bermain ini dengan insting. Kadang bola naik gitu, kadang ke bawah angin kalau misalkan tidak di stadion yang bagus gitu ya, angin itu kadang ada. Kadang kemarin juga terjadi ada hujan ya. Untuk mengolah insting itu, Andre ada latihan khusus tidak untuk menjadi penjaga gawang seperti itu? Ada, Pak. Ada. Bagaimana kalau boleh tahu untuk latihan? Latihan satu yang paling penting itu latihan mental, Pak. Mental dulu. Jadi tidak langsung ke insting, berarti kita mental dulu latihan. Ya, Kemudian latihan-latihannya harian itu seperti apa? Biar bisa tetap terjaga instingnya, ini bola mau kemana nih, dihalangin seperti ini, jarak dan lain sebagainya, itu seperti apa melatihnya? Latihnya seperti syuting-syutingan, Pak. Oh, syuting bersama temen, bersama lawan. Berarti kita biar jaga refleks gitu ya? Ya, benar. Berarti yang harus diolah itu refleks, kemudian mata, dan apa lagi ya Pak Andre? Refleks mata sama itu, Pak, sama gerakan kita aja gitu. Oh, gerakan. Jadi prediksi ya akan berapa langkah gitu ya, mundur berapa langkah, maju. Harapan kedepannya nih ya untuk Liga gitu ya, dari ketiga yang hadir ini, dari Eki, mungkin Redi dan juga Andre. Harapan untuk liganya seperti apa untuk ke depan? Kalau harapan saya mah lebih istimewa dan lebih berkesan. Lebih istimewa dan lebih berkesan. Kalau misalkan untuk urusan lapang dan lain sebagainya itu oke, atau ada perlu masukan? Ya seadanya aja Pak gitu. Seadanya aja, oke. Berarti kondisional saja ya. Kalau Redi gimana, Red? Harapan nih untuk liga kedepannya mau seperti apa nih? Yang kurang dari kemarin gitu. Bisa diikuti oleh semua kelas. Jadi bukan cuma kelas 9 doang. Oke, jadi kelas 7 dan kelas 8 juga bisa ikut ya. Berarti durasinya harus agak panjang ya kalau seperti itu, karena kita lumayan juga banyak kelasnya itu ya. Oke, untuk Andre, harapan untuk liga kedepannya gitu ya? Lebih heboh lagi, Pak. Lebih heboh lagi, berarti sama dengan Redi tadi ya. Kalau misalkan banyak itu pasti akan lebih heboh lagi. Jadi kok semakin kompetitif. Yang saya ingat itu Andre dan Eki itu sebagai wasit ya di dalam kegiatan liga ini. Gimana Andre dan Eki? Perasaan menjadi wasit, menjadi pemimpin dari banyak pertandingan yang dilaksanakan pada kegiatan liga kali ini. Perasaan saya sangat luar biasa, Pak. Apakah ini ke beberapa kalinya atau pertama kali untuk menjadi wasit dalam kegiatan liga? Pertama kali, Pak. Pertama kalinya, tapi udah sangat luar biasa ya, setidaknya untuk proses pembelajaran gitu ke depannya. Kalau Eki gimana perasaan menjadi wasit ini? Perasaan saya sangat bangga ya, terus harapan ke depan untuk profesi-profesi kalian, kan kalau ini top skor, kemudian wasit juga, ini juga striker, kemudian top skor, Andre juga sebagai kiper dan juga sebagai wasit. Harapan ke depannya akan tetap menjadi player kah, atau saya mah mendingan jadi wasit saja gitu, atau saya mau berhenti aja karena capek atau dan lain sebagainya. Kedepannya mau seperti apa untuk profesi kamu? Ya jadi pemain aja Pak, soalnya itu mah udah hobi dari dulu. Oh, jadi udah dari dulu emang hobinya seperti itu. Kalau untuk wasit mau dilanjutkan atau ya, dilanjut? Ayo, enggak juga ini. Oke, berjalan aja lah. Tapi yang paling utama itu adalah tetap menjadi pemain. Posisi yang paling cocok untuk Eki itu sendiri menurut Eki? Di sayap. Sayap kiri, sayap. Oh, kiri pakainya ya. Untuk Redi, tetap akan menjadi player atau menjadi striker, atau mungkin bisa kayak Andre jadi kiper gitu? Kalau saya tetap jadi player, Pak. Player. Dan posisi yang cocok untuk Redi apa? Jadi wingback, Pak. Wingback. Ya, wingback kanan. Back kanan. Back kanan. Ya. Back kanan. Berarti striker itu kemarin sebenarnya posisi kamu atau posisi cadangan? Coba-coba, Pak, itu. Oh, coba-coba, tapi udah menjadi top skor luar biasa sekali ya. Sekarang Andre mau jadi player, mau jadi kiper, atau mau jadi wasit nih ke depannya?
Mau jadi kiper aja Pak. Tetap di kiper. Ya. Kalau untuk wasit? Bisa dua-duanya gitu Pak. Udah sambil berjalan gitu ya. Ya, Jadi wasit juga, kemudian suatu waktu kalau misalnya ada ini jadi kiper ya seperti. Pertanyaan berikutnya, pesan-pesan nih untuk adik-adik kita, karena kita kan kelas 9, terus kemudian jadi senior di sini, menjadi contoh yang baik, kemudian liga berikutnya akan diikuti oleh adik-adik kelas kamu. Nah, pesan untuk adik-adik dari Eki apa? Selalu bersemangat, jangan pantang menyerah. Tetap bersemangat, katanya jangan pantang menyerah. Oke, ready? Gimana pesan untuk adik-adik? Pesan saya untuk adik-adik harus ikut ekstrakurikuler futsal, Pak. Nah, itu betul sekali ya. Untuk adik-adik ini pesan dari kakak-kakak kalian bahwa kalau misalkan mau ikutan atau mahir dalam kegiatan sepak bola, otomatis harus mengikuti ekstrakurikulernya ya. Di SMP itu ada SMP 2, ada futsal, ada sepak bola. Kalau kalian mau mahir di sana, otomatis harus ikut ekstrakurikuler tersebut. Untuk Andre, pesan untuk adik-adik kelasnya nih, karena untuk posisi kiper nih sebenarnya agak sedikit ya Andre ya. Pesannya untuk adik-adik gimana? Kiper memang sedikit, tapi jika kamu baik, kamu akan terpilih jadi kiper SMP 2. Oke, baik ya, luar biasa sekali, tepuk tangan dong. Pertanyaan terakhir, karena kamu udah kelas 9, sebentar lagi akan lulus dari sini. Dari sekian banyak sekolah yang ada di sini, mungkin nanti salah satunya kamu melanjutkan ke SMA itu melanjutkan ke SMA itu nanti kamu akan melewati jalur prestasi dari sepak bola. SMA mana yang akan kamu tuju? Kalau kemauan saya sih ke Semanis, kalau nggak diterima ya ke Semanik aja. Oke, berarti pilihan pertama itu SMA 1 Surade ya, pilihan kedua SMAN 1 Ciracap. Oke, mudah-mudahan tercapai. Dan ini SMA 1 Surade, Eki ini adalah top skor juga kapten tim dari kegiatan Liga Skada OSIS 2025. Yang tengah, ready mau lanjut kemana? Saya juga sama kayak Eki, Pak, mau ke Semanis. Ke Semanis. Kalau misalkan seandainya di Semanis tertolak, Ke Semanik. ke Semanik sama. Berarti ini juga top skor nih SMAN 1 Surade. Katanya mau melanjutkan ke SMA 1 Surade ya. Cepet pinang juga, takutnya kepinang nanti oleh SMAN 1 Ciracap. Ya, berebutan. Ini top skor, pemain terbaik juga di Liga Skada OSIS 2025. Yang ujung nih, yang ujung sebagai kiper. Dan tadi juga cita-cita kedepannya tetap akan stay di kiper. Ke SMA mana akan melanjutkan? SMA Negeri 1 Ciracap Pak. SMA Negeri 1 Ciracap, ada pilihan keduanya? Nggak ada itu aja. Nggak ada, oke. SMAN 1 Ciracap nih, ada Andre nih, mau masuk ke situ, bahkan tidak ada pilihan lain, hanya untuk SMAN 1 Ciracap katanya. Oke, terima kasih Eki, terima kasih Reddy, terima kasih Andre telah datang pada acara podcast dalam sesi juara Liga Skada OSIS 2025. Semoga kalian sukses ke depannya, semoga lebih baik lagi, dan doakan kami juga di sini, semoga liganya lebih baik lagi ke depannya. Saya Rista Purwadi mohon undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.